Bisnis di abad 21. Nama Laurentius Ricky Martin Jagata, NIM 1804-16042, mata kuliah bisnis semester 6, jurusan Sistem Informasi Dusun Pengampu, Ibu Ria Ukur Ginting, SSI, MCS. Pengertian e-bisnis. E-bisnis atau elektronik bisnis adalah aktivitas yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan proses pertukaran barang atau jasa dengan cara memanfaatkan internet sebagai medium komunikasi dan transaksi, dan salah satu aplikasi teknologi internet yang menambah dunia bisnis internal, melingkupi sistem pendidikan pelanggan, pengembangan produk, dan pengembangan usaha. Marketplace adalah arena di internet tempat bertemunya calon penjual dan calon pembeli secara bebas seperti layaknya di dunia nyata. E-bisnis memiliki karakteristik tujuan yang sama dengan bisnis secara konvensional. Hanya saja e-bisnis memiliki cakupan yang berbeda. Bisnis mengandalkan pertemuan antara pembisnis seperti halnya rapat di tempat khusus atau sekedar untuk berkenalan dengan partner bisnis. Sedangkan e-bisnis mengandalkan media internet sebagai sarana untuk memperoleh tujuannya. Bisnis ada 5 kemungkinan bentuk hubungan bisnis berdasarkan transaksinya, yaitu 1. Bisnis to bisnis, perdagangan antara pelaku usaha bisnis. Business to customer, perdagangan antara pelaku usaha bisnis dengan konsumen. Consumer to consumer, perdagangan antar konsumen yang satu dengan konsumen yang lain. Konsumen to business, perdagangan antar konsumen dengan pelaku bisnis atau perusahaan. Intrabisnis, e-bisnis, perdagangan dalam lingkup internet perusahaan yang melibatkan pertukaran barang, jasa, dan informasi. Sasaran dari e-bisnis adalah pasar atau market. Menurut Forrester Research, dalam terjadi perkembangan yang sangat fantasi terhadap jumlah komputer yang terhubung dalam internet, termasuk pengguna. E-bisnis market ini menyimpan peluang omset yang sangat besar yang dapat diperebutkan oleh para pembisnis. Strategi taktis untuk sukses dalam e-bisnis. 1. Fokus produk-produk yang dijual di internet harus menjadi bagian yang fokus dari masing-masing manajer produk. 2. Banner merupakan teks karena respon yang diperoleh dari banner berupa teks jauh lebih tinggi dari banner berupa gambar. 3. Ciptakan 2 level afiliasi, memiliki distributor penjualan utama dan agen penjualan kedua yang membantu penjualan produk bisnis. 4. Memanfaatkan kekuatan email. Email adalah aktivitas pertama yang paling banyak digunakan di internet, maka pemasaran dapat dilakukan melalui email atau dasar persetujuan. 5. Menulis artikel. Kebanyakan penjualan adalah hasil dari proses edukasi atau sosialisasi, sehingga produk dapat dipasarkan melalui tulisan-tulisan yang informatif. 6. Lakukan e-marketing. Sediakan sebagian waktu untuk pemasaran secara online. 7. Komunikasi instan. Terus mengikuti perkembangan dari calon pembeli atau pelanggan, tetap untuk menjaga kepercayaan dengan cara komunikasi langsung. E-bisnis. Ada 4 prinsip yang terdapat dalam ruang lingkup. 1. Dimensi what. Wilayah e-bisnis mencakup kolaborasi antara organisasi dan mitranya, interaksi antara organisasi dan pelanggannya, pertukaran informasi antara organisasi dengan cara stakeholder, dan lain sebagainya. 2. Dimensi wow. Entitas-entitas yang berinteraksi dalam suatu sistem e-bisnis dapat diklasifikasikan menjadi agen bisnis, customer, device, employer, family, and government. 3. Dimensi where. Kegiatan e-bisnis dapat dilakukan di mana saja, sejauh pihak-pihak yang berkepentingan memiliki fasilitas elektronik sebagai kanal akses atau access channel. 4. Dimensi why. Penerapan e-bisnis tidak saja menguntungkan organisasi karena banyakkan komponen biaya tinggi yang dapat dihemat, tetapi juga memberikan kesempatan kepada organisasi untuk menaikkan tingkat pendapatannya. E-bisnis adalah suatu kata yang mungkin bagi kita sudah tidak asing lagi. E-bisnis merupakan suatu kegiatan bisnis yang dilakukan secara online atau dengan memanfaatkan internet. Kegiatan dalam e-bisnis tidak saja terbatas pada masalah transaksi penjualan dan pembelian barang, tetapi juga masalah-masalah lain seperti pelayanan konsumen, kolega bisnis, dan lain-lain. Dari sisi cakupan inilah yang membedakan antara e-bisnis dan e-commerce, di mana e-commerce cakupannya hanya terbatas pada masalah transaksi dan penjualan barang saja. Berikut adalah jenis-jenis bisnis yang dapat dilakukan. Yang pertama, B2B adalah bisnis yang dilakukan sebuah perusahaan dengan perusahaan lain atau antara perusahaan, baik itu perusahaan yang bergerak pada bidang industri yang sama ataupun berbeda dengan menggunakan media internet.
B2B biasanya dilakukan untuk menghemat biaya transaksi. Sebagai contoh, perusahaan A ingin memesan sejumlah unit komputer pada perusahaan B, maka perusahaan A dapat mengakses situs resmi perusahaan B dan menuliskan pesanannya. Perusahaan B yang mendapatkan pesan pemesanan barang tersebut akan mengirimkan barang yang dimaksud. Pembayaran biasa dilakukan berdasarkan kesepakatan sebelumnya. Meskipun tentu saja pemesanan barang ini dapat dilakukan dengan mengangkat telepon, salah satu contoh perusahaan di Indonesia yang menerapkan konsep B2B adalah situs http://www.degeng2000.com milik PT Indosat Andi Marga dan http www.indonesianexport.com milik PT E-commerce Nusantara. B2C dapat diartikan sebagai jenis perdagangan elektronik di mana ada sebuah perusahaan bisnis yang melakukan penjualan langsung barang-barangnya kepada pembeli atau konsumer. Kesuksesan dari B2C pada dasarnya dikarenakan faktor penawaran barang kualitas tinggi dengan harga murah dan banyak pula dikarenakan pemberian layanan kepada konsumen yang cukup baik. Contoh perusahaan kelas dunia yang telah menerapkan B2C adalah http www.amazon.com dan wsj.com. Business to Administrator adalah sebuah kegiatan manajemen semua aspek bisnis yang dibangun untuk bisa membangun dan mengembangkan bisnis yang dilakukan sesuai dengan sasaran dan tujuan dari membangun bisnis yang dilakukan. Sebagian besar perusahaan memiliki sebuah kelompok khusus administrator yang bekerja untuk memastikan hal ini terjadi. Contoh situs yang menggunakan konsep ini adalah www.eminister.net. Berikutnya, broker adalah orang yang menyediakan pasar. Broker memiliki peran dalam mempertemukan dan memfasilitasi transaksi antara penjual dan pembeli. Broker sering memainkan peran dalam business to business atau B2B, business to konsumen atau B2C, atau konsumen ke konsumen C2C. Keuntungan didapat oleh broker dari komisi yang diberikan oleh pihak terlibat dalam transaksi, baik itu penjual atau pembeli. Contohnya situs www.respond.com atau http www.paypal.com. Bisnis. Model-model yang berkembang mengenai bisnis yang dengan demikian berlaku juga untuk e-procurement. E-procurement adalah salah satu pengembangan e-com yang mulai berkembang pada akhir abad 20 ini dan tidak diragukan lagi akan terus berkembang dengan pesat pada permulaan abad 21 ini. E-procurement is a fully automated internet-based self-service application that streamlines the transaction between buyers and suppliers and provide key information for strategy analysis. Ada 4 model pokok yang berkembang dalam revolusi internet ini yang juga dinamakan the new economy, yaitu 1. Business to business B2B adalah model perusahaan yang menjual barang atau jasa pada perusahaan lain. Ini diperkirakan sedang berkembang dengan cepat dari segi volume dan nilai perdagangan, jauh melebihi model-model yang lain. 2. Business to consumer B2C. Ini adalah model perusahaan yang menjual barang atau jasa pada pasar atau publik. Contohnya misalnya Amazon.com yang menjual buku yang mempunyai koleksi tidak kurang dari 4,5 juta judul buku. Consumer to consumer C2C. Ini adalah model perorangan yang menjual barang atau jasa kepada perorangan juga. Contoh adalah eBay Inc., suatu perusahaan yang menyelenggarakan lelang melalui internet. Melalui perusahaan ini, perorangan dapat menjual atau membeli dari perorangan lain melalui internet. Yang keempat, consumer to business atau C2B. Ini adalah model perorangan yang menjual barang atau jasa kepada perusahaan. Contohnya Priceline, di mana konsumen menawarkan harga tertentu di mana ia menginginkan membeli berbagai barang dan jasa, termasuk tiket pesawat terbang dan hotel. Dalam perkembangannya perlu dibedakan antara B2B e-com dan B2B exchange. Keduanya memang menggunakan teknologi internet, namun punya cara dan pasar yang berbeda, seperti dijelaskan di bawah ini. B2B e-commerce bentuk menawarkan penjualan atau pembelian dalam bentuk maya tetapi oleh satu perusahaan pada perusahaan lain saja, jadi tidak terbuka untuk banyak perusahaan agar dapat ikut. B2B exchange, sedangkan bentuk ini ialah pandangan dari stock exchange, misalnya di mana transaksi terbuka untuk semua perusahaan yang mau melakukan. Jadi B2B exchange adalah suatu jaringan di mana banyak pembeli dan banyak penjual dapat bertemu di ruangan perdagangan maya. Mengenai cara pembayaran sesuai dengan cara transaksi tersendiri, juga secara maya atau virtual.
apakah dalam bentuk L or C, money transfer, credit card, P-cards, atau instrumen lain. Untuk dapat menangkap dimensi ruang lingkup pengertian bisnis, cara yang sering digunakan adalah menggunakan prinsip 4W, yaitu what, who, where, why. Dari saya atas pemaparan tentang e-bisnis. Jika ada salah kata atau salah kalimat, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Sekian dan terima kasih.